salam sejahtera buat saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dalam program Ngopi bareng Pendeta Ezra Alfred Sorum. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik tentang keselamatan dari Yudas Iskariot yang adalah murid Yesus itu. Apakah Yudas ini masuk neraka atau Yudas masuk surga? Dan topik ini sebenarnya banyak sekali diperbincangkan karena viral di sebuah video, di mana video tersebut adalah percakapan antara sang debaters dan salah seorang pendeta. Di dalam video ini sang debaters menyatakan bahwa Yudas itu masuk surga, bukan binasa, saudara-saudara. Jadi pada hari ini kita akan membahas bersama dengan Pendeta Ezra terkait terhadap tanggapan dari sang debaters ini. Dan diskusi kita atau percakapan kita hari ini sebenarnya akan kita fokuskan kepada argumentasi-argumentasi dari si sang debaters ini yang menyatakan bahwa Yudas Iskariot ini masuk surga. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama, mungkin saya mau bertanya kepada kakak. Apakah kakak mengenal sosok sang debaters ini? Ya, tahulah ya. Kami pernah bertemu beberapa tahun lalu waktu saya pelayanan ke Riau. Ya, sempat bertemu dengan beliau di sana. Bahkan sempat foto bareng dengan dia ya. Kalau saudara lihat ini ada foto saya dan dia ini. Nah, ini waktu saya pelayanan ke Riau dan dia mengikuti seminar itu dan kami sempat foto bersama. Hanya sebatas itu saja perkenalan kami, tapi tidak kenal lebih jauh. Ya. Oke. Baik, kalau begitu hari ini kita mau sama-sama membahas dengan kita memfokuskan kepada argumentasi-argumentasi dari sang debaters ini di dalam video yang sempat viral tersebut. Baik kakak ya, kita mulai ya. Yang pertama, sang debaters mengatakan bahwa Yudas tidak masuk neraka. Dan juga tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Justru si sang debaters ini mengatakan bahwa Yudas itu dipilih oleh Tuhan sebagai aktor dalam tanda petik, sebagai aktor dalam karya keselamatan. Dan menurut dia, Yudas itu dipilih untuk melaksanakan rencana misi dari karya penyelamatan manusia. Jadi dia ini tidak, sebenarnya si Yudas ini sebenarnya tidak keluar dari rel karena dia sudah sejak awal memang ditetapkan sebagai aktor dalam karya penyelamatan. Dan juga selain Yudas, Petrus itu juga sengaja ada dalam kitab suci untuk karya keselamatan ini. Oke, coba mengulang kalimat pertamanya apa? Yudas tidak masuk neraka dan juga tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yudas masuk neraka. Mungkin kita perlu bertanya, benarkah tidak ada ayat yang menyatakan bahwa Yudas masuk neraka? Memang kalau kita mencari ayat eksplisit Yudas masuk neraka, maka masuklah Yudas ke neraka, memang tidak ada. Ya, tetapi ada ayat-ayat lain yang secara implisit mengatakan bahwa dia tidak selamat, dia binasa. Ya, dan itu pasti masuk neraka. Coba kita perhatikan Yohanes 17 ayat 12. Yang mana itu adalah kata-kata Yesus atau doa Yesus kepada Bapaknya. Coba memperhatikan atau membaca buat kita Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Iya, ini kan doa Yesus kepada Bapa terkait dengan murid-muridnya, dan dia bilang tidak ada seorang pun daripada mereka yang binasa selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa. Jadi ini berarti bahwa kalau yang ditentukan untuk binasa itu adalah Yudas Iskariot, apa artinya binasa? Ya binasa artinya ya masuk neraka lah. Maka dari ayat ini sebenarnya kita sudah bisa tahu bahwa Yudas itu memang akan masuk neraka. Tapi Kak, menurut sang debaters ini binasa sama dengan hanya menunjukkan bahwa Yudas mati.
Ya, binasa memang punya banyak arti, tapi kan binasa itu kan kita mesti lihat dari pengertian kitab suci. Pada waktu kitab suci mengatakan binasa, kadang-kadang itu bisa berarti mati, tapi kadang-kadang itu bisa berarti lebih dari sekedar mati, yaitu binasa. Karena kita lihat misalnya Yohanes 3 ayat 16 ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti binasa di situ kontras dengan hidup yang kekal. Kalau orang hidup kekal, artinya dia tidak binasa. Kalau dia binasa, artinya dia tidak punya hidup yang kekal. Tidak punya hidup yang kekal, ya artinya masuk neraka. Ya, jadi harus pengertian kitab suci yang diambil. Kalau dibilang bahwa Yudas itu binasa di situ hanya berarti mati, lah memang murid-murid yang lain tidak mati. Mati juga semua kan? Berarti binasa semua. Kita juga semua mati kan? Akan mati kan? Berarti kita binasa semua. Nah, jadi tidak bisa seperti itu. Binasa di situ kan Yesus bilang tidak seorang pun daripada mereka yang binasa selain dia yang ditentukan binasa. Berarti murid-murid yang lain tidak binasa. Maka binasa tidak bisa diartikan hanya sekedar putus napas mati, tidak. Binasa itu lebih daripada itu, yaitu kontras dari hidup yang kekal, yakni masuk neraka. Jadi Yudas itu menurut saya masuk neraka. Selain itu juga kita lihat ya bahwa Yudas itu di dalam Alkitab digambarkan sebagai orang yang tidak percaya. Dan tidak mungkin orang yang tidak percaya masuk surga. Orang yang tidak percaya menurut kitab suci akan binasa di dalam neraka. Ya, Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Berarti yang tidak percaya pasti binasa. Dan Yudas digambarkan dalam Alkitab sebagai orang yang tidak percaya, ya. Dan itu nyata dari kata-kata Yesus sendiri. Yesus banyak berbicara tentang pribadi Yudas ini, terlebih ketidakpercayaan Yudas. Kita akan melihat ayat-ayat di mana menunjukkan bahwa Yudas bukan orang percaya dari kata-kata Yesus. Coba kita perhatikan Yohanes 6 ayat 64. Coba baca Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ya, di antaramu ada yang tidak percaya. Ini di antara murid-murid Yesus. Ada yang tidak percaya. Berarti tidak semua murid Yesus ini orang percaya. Ada yang tidak percaya. Terus? Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Kata-kata menyerahkan dia ini sudah pasti ke Yudas. Tapi di kalimat sebelumnya dia bilang siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, ini sudah pasti Yudas. Maka Yudas bukan orang yang percaya. Dia murid Yesus, tapi dia bukan orang yang percaya. Lalu lanjut ke ayat yang ke-70 dan 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ya, aku memilih kamu 12. Ya, salah seorang adalah iblis. Terus ayat 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Ya, cukup di situ. Aku memilih kamu yang 12. Salah seorangnya adalah iblis. Yang dimaksudkan adalah Yudas. Nah, biasanya orang percaya itu disebut sebagai anak Allah. Ya. Tapi di sini Yudas disebut sebagai iblis. Mana mungkin iblis itu dianggap sebagai orang percaya? Ya. Nah, coba kita mau lihat itu di situ dikatakan bahwa aku memilih kamu yang 12, namun seorang di antaramu adalah iblis. Coba kita lihat ayat ini di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Coba baca terjemahan Indonesia sehari-hari dari Yohanes 6 ayat 70 ini. Yesus menjawab, bukankah aku yang memilih kalian 12 orang ini, namun satu di antara kalian adalah setan. Satu di antara kalian adalah setan. Ya. Lalu kita lihat terjemahan lain lagi, terjemahan KSI 2000. Coba baca itu. Sabda Isa kepada mereka, bukankah aku telah memilih kamu ke-12 orang ini, akan tetapi salah satu dari antara kamu adalah serupa dengan iblis. Salah satu di antara kamu serupa dengan iblis. Lalu kita juga bisa baca dalam Alkitab ND tahun 1969. Ya. Ujar Yesus kepada mereka, bukankah kamu adalah 12 yang kupilih?
tetapi di antara kamu ada seorang setan. Di antara kamu ada seorang setan. Nah, coba bayangkan istilah Yesus ini. Ya, dia jelas bicara tentang Yudas. Nah, mana mungkin kalau Yudas orang percaya disebut iblis, disebut setan, disebut serupa dengan setan. Yesus tidak sembarang ngomong. Ini menunjukkan bahwa memang Yudas itu dipilih menjadi murid Yesus, tapi dia bukan, atau dia sama sekali bukan orang percaya. Ya, ini Yesus banyak omong, ini yang omong nih Yesus. Tidak mungkin kita tidak percaya. Sekarang kita lanjut ke Yohanes pasal 13 ayat 10 dan ayat 11. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sabar. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Maksudnya, tidak semua kamu bersih. Yang lain-lain ini sudah bersih. 12 orang ini semua sudah bersih, tapi tidak semua. Berarti, ada yang belum bersih. Kenapa Yesus katakan begitu? Ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Dia tahu siapa menyerahkan dia. Siapa? Yudas. Karena Yesus tahu Yudas akan menyerahkan dia, lalu Yesus bilang, tidak semua kamu bersih. Berarti ada di antara kamu yang belum bersih, ada di antara kamu yang masih kotor, yaitu Yudas. Jadi kalau dikatakan Yudas itu belum bersih, sedangkan murid-murid yang lain bersih, tidak mungkin mereka sama-sama percaya. Yang lain percaya, Yudas tidak percaya. Lalu ayat 18-nya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya, jadi bukan tentang kamu semua aku berkata. Jadi Yesus tidak bicara tentang semua, tapi ada satu, harus genap nas, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumit terhadap aku. Jelas menunjuk pada Yudas, nubuatan tentang Yudas. Jadi dari semua ini kita bisa lihat bahwa Yudas itu orang tidak percaya. Nah, kalau sang debaters ini menganggap bahwa Yudas itu selamat, masuk surga, kesimpulannya adalah ada orang tidak percaya Yesus, tapi bisa masuk surga. Dan itu bertentangan dengan seluruh kesaksian kitab suci. Hanya orang yang percaya Yesus yang masuk surga. Yang tidak percaya Yesus tidak bisa masuk surga. Rasul sekalipun. Dan model begini kan banyak di dalam kekristenan, dalam gereja. Kalau rasul saja dia rasul, tapi dia ternyata bukan orang percaya, tetap terbuka kemungkinan dia pendeta, tapi dia bukan orang percaya. Dia majelis gereja, tapi dia bukan orang percaya. Dia aktif melayani seperti Yudas, tapi dia bukan orang percaya. Ya, jadi bahwa fakta dia murid Kristus terdaftar dalam nama 12 rasul tak menjamin itu orang percaya. Ya, fakta bahwa nama terdaftar dalam buku nomor induk gereja tidak jadi jaminan bahwa dia orang percaya. Karena Yudas sebagai contohnya. Nah, kalau memang dikatakan Yudas itu selamat karena dia dipilih, kita harus melihat dipilih untuk apa. Ya, Yudas itu dipilih untuk apa? Karena ada orang yang Alkitab juga memperkenalkan suatu konsep pemilihan, yaitu pemilihan untuk diselamatkan, yang seringkali kita kenal sebagai predestinasi. Predestinasi itu adalah doktrin pemilihan, di mana itu adalah pemilihan untuk diselamatkan. Dan kalau orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan ini orangnya harus atau akan menjadi orang percaya. Ya. Nah, coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Coba mari sekarang lihat ayat-ayat itu ya. Sebab semua orang yang dipilihnya, mereka juga ditentukannya. Ini ada orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan ini orang-orang yang ditentukan dari semula. Kalau mereka dipilih dan ditentukan,
maka mereka akan Dipanggil. ayat 30 mereka akan dipanggil. Kalau mereka dipanggil, maka mereka akan dibenarkan. Kalau mereka dibenarkan, maka mereka akan dimuliakan. Jadi yang dipilih dan ditentukan pasti dipanggil. Yang dipanggil pasti akan dibenarkan. Dia dibenarkan, ini pasti dia harus beriman dulu kan? Makanya iman dia membenarkan dia. Kalau dia dibenarkan, maka dia dimuliakan. Dimuliakan itu masuk surga. Maka orang yang dipilih dari awal, dia pasti akan dimuliakan di surga, akan selamat. Kalau orang bukan orang pilihan, tak mungkin diselamatkan. Dan tak mungkin dipanggil, tak mungkin dibenarkan, tak mungkin jadi percaya. Artinya, orang kalau dipilih untuk diselamatkan, pasti akan percaya. Tapi kalau sampai ada orang tidak percaya-percaya juga, artinya Tidak dipilih. Bukan dipilih. dia tidak dipilih. Semua orang yang dipilih pasti akan percaya. Waktunya beda-beda, tapi pasti akan percaya. Coba lihat Kisah 13 ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Coba kalimat terakhir. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya. Jadi orang-orang yang percaya itu adalah yang ditentukan untuk hidup kekal. Kalau orangnya tidak ditentukan untuk hidup kekal, bisa percaya? Tidak. Kalau orangnya tidak percaya sampai mati, artinya Tidak ditentukan. dia tidak ditentukan. dari awal. Yudas ini orang tidak percaya. Sampai mati dia bukan orang percaya. Kalau dia bukan orang percaya, maka dia bukan orang yang Ditentukan. dipilih atau ditentukan untuk hidup kekal. Berarti Yudas ini tidak pernah menjadi orang pilihan untuk diselamatkan. Dia hanya dipilih menjadi murid Yesus. Tapi dipilih untuk diselamatkan tidak. Karenanya dia tidak bisa menjadi percaya. Kalau begitu kan kasihan Yudas, Kak. Kasihan karena maksudnya kan dia sudah melayani, dia hari-hari terus. tapi kan dia tidak percaya. Tapi kenapa hanya dia sendiri? Maksudnya kan dia dan kawan-kawan 12 tuh Kak. 11. 11 kan percaya. Mungkin kita pikir, aduh kasihan ya, kenapa Yudas ya ditentukan seperti itu ya. Nah, tapi kita ingat bahwa Allah tidak merampas kebebasan Yudas. Memang ini ada topik yang agak sulit terkait dengan namanya doktrin providensi Allah. Providensi Allah itu adalah Allah menetapkan segala sesuatu, tapi manusia tidak dibuang kebebasannya. Allah memang menetapkan segala sesuatu, tetapi manusia itu tetap bebas. Sehingga, misalnya gini, Allah memang menetapkan bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus. Supaya misi atau rencana keselamatan terjadi. Tapi pada waktu Yudas menjual Yesus, Yudas tidak menjual dengan motivasi untuk rencana keselamatan Allah terjadi. Tidak. Yudas tidak berbuat itu secara terpaksa. Jadi karena Allah sudah tentukan, maka sebenarnya Yudas tidak mau mengkhianati Yesus, tapi Allah dorong dia, paksa dia. Tidak. Allah menetapkan. Tapi tanpa Yudas sadari, dari keinginan dia sendiri, dari kebebasan dia sendiri, dia memilih untuk mengkhianati Yesus, menjual Yesus, dan dia menjual Yesus bukan dengan motivasi supaya rencana penyelamatan Allah terjadi. Dia melakukan dengan motivasi yang lain, misalnya motivasinya uang atau motivasi politis yang lain. Tapi pokoknya bukan motivasinya untuk rencana keselamatan Allah terjadi. Ya, jadi intinya adalah Yudas memang dipilih, tapi dia dipilih bukan untuk pemilihan keselamatan. Dan karenanya fakta bahwa Yudas dipilih oleh Yesus jadi muridnya tidak otomatis dijadikan dasar bahwa karena itu Yudas pasti selamat. Tidak. Jadi argumentasi itu terlalu lemah. Ya. Berarti kalau kita dipilih untuk melayani belum tentu selamat juga. Ya. Tidak bisa. Karena orang bisa saja ada dalam gereja lalu dia melayani. Maksudnya dipilih siapa? Ya kalau dipilih jemaat, ya bisa. Tapi kalau dipilih Tuhan,
Tuhan tidak akan memilih orang yang tidak percaya untuk mempercayakan pada sebuah pelayanan. Tapi itu kan perkecualian yang Yudas ya, karena memang Yudas memang akhirnya aktif dalam pelayanan. Tapi secara umum itu tidak. Ya, karena Yudas memang termasuk dalam grup 12, maka ketika 12 orang itu dilibatkan dalam pelayanan, dia termasuk dalam pelayanan itu. Walaupun ternyata dia bukan orang percaya. Ya. Oke. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi kakak ya. Ini ada argumen lagi dari sang debaters. Dia mengatakan begini. Menggunakan ayat di dalam ayat Matius 26 ayat 24. Di situ kan ayat ini mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini bunyi ayat tersebut. Namun sang debaters menafsir ayat tersebut dengan dia mengatakan bahwa ayat ini bukan menunjuk pada Yudas. Karena Yudas itu tidak tahu siapa yang dimaksud di ayat tersebut. Matius 26 ayat 24. Oke, coba baca Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi menurut sang debaters ini bukan Yudas. Iya, ayat itu bukan menunjuk pada Yudas. Bukan menunjuk pada Yudas. Perhatikan, celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Kalau ini bicara soal diserahkan, berarti ada yang menyerahkan. Nah, kalau ini bukan Yudas, kita mesti lihat konteks. Ini kan ayat berapa? Ayat 24. Kita mundur beberapa ayat ke ayat 20 dan 21. Coba baca. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Seorang di antara kamu. Berarti yang menyerahkan ini tidak bisa di luar 12. Salah satu dari 12. Jadi kalau bukan Yudas berarti yang lain. Ya. Salah satu dari 12. Nah, lalu baru muncul ayat 24 itu. Sekarang kita ke ayat berikutnya. Satu ayat setelah ayat 24. Ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia Sabar. itu. Tadi kan bicara penyerahan. Iya. Di ayat yang ke-24 memang tidak dikatakan siapa. Ya. Hanya dibilang anak manusia diserahkan. Lalu ayat sebelum tadi 21 bilang salah seorang dari Antara kamu. Dari antara 12 orang. Tapi ayat 25 eksplisit. Yudas yang menyerahkan dia. Nah, kalau sudah bilang Yudas menyerahkan dia, bagaimana mengatakan ini bukan Yudas? Padahal itu hanya konteksnya hanya satu ayat setelah itu. Ya. Lalu itu ayat 25. Kalau kita geser lagi terus lihat konteksnya ke bawah agak jauh sampai ayat 46 sampai 49. Coba baca. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Oke, dia yang menyerahkan aku. Siapa? Ya. Kita sampai situ tidak disebutkan namanya. Ya. Ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas. Datanglah Yudas. Berarti tidak bisa tidak. Yang menyerahkan itu adalah Yudas. Terus. Salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam Rabi, lalu mencium dia. Ya, jadi jelas. Konteksnya sebelum ayat itu dan setelah ayat itu, satu ayat setelah ayat itu, lalu banyak lagi rentetan ke bawah, semua konteks itu mengatakan itu Yudas. Lalu bagaimana dia menyimpulkan bahwa ayat itu tidak bicara tentang Yudas? Nah, itu karena hanya lihat ayat itu, tidak lihat tidak konteksnya. membaca keseluruhan pasal itu. Oke. Tapi di ayat 25 kan Yudas sudah bilang, bukan aku. Ayat 25 tadi. Ayat 25. Coba Saya baca ya. baca ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, Bukan aku ya Rabi.
Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Kalau Yudas bilang bukan aku ya Rabi, bukan berarti bahwa bukan dia. Dia bisa saja berbohong. Atau dia hanya sekedar mau mengelabui teman-temannya. Karena Yesus pasti tahu Yudas. Tapi Yudas mau mengelabui teman-teman. Kenapa dia mau mengelabui teman-teman? Karena dia ikut saja kata-kata teman-temannya. Ya. Coba kita lihat ayat 20-nya sampai 22. Matius 26 ya. Matius 26 mulai ayat 20. Ya. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ya, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Terus? Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Nah, jadi Petrus bilang bukan aku ya Tuhan. Andreas bilang bukan aku ya Tuhan. Bartolomeus bilang bukan aku ya Tuhan. Filipus bilang bukan aku ya Tuhan. Semua sudah bilang begitu. Sisa Yudas. Jadi Yudas juga ikut-ikutan, bukan aku ya Tuhan. Jadi Rabi, Yudas bilang ya Rabi. Dia bilang Rabi, bukan aku ya Rabi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa bukan aku ya Rabi, itu bukan berarti Yudas tidak tahu bahwa dia akan menyangkal. Dia hanya ikut-ikutan supaya tidak terlalu kelihatan oleh teman-temannya. Karena yang tahu siapa yang menyangkal ini hanya dia sendiri. Dia dan Yesus. Ya, dia dan Yesus. 11 murid yang lain tidak tahu. Karena 11 murid yang lain sudah bilang, bukan aku ya Tuhan. Lalu kalau Yudas diam-diam saja kan ketahuan langsung dia. Karena itu dia ikut-ikutan, bukan aku ya Rabi. Jadi kata-kata di situ tidak harus berarti bahwa Yudas menyangkal dan karenanya Yudas tidak tahu. Terus waktu Yudas bilang, bukan aku ya Rabi, Yesus bilang apa? Engkau telah mengatakannya. Ya, engkau telah mengatakannya. Nah, engkau telah mengatakan bukan berarti Yesus setuju bahwa bukan Yudas yang menyangkal. Ungkapan itu dalam artian ya, kamu sendiri baru mengakuinya. Ya, kamu sendiri baru mengakuinya. Karena itu kalau kita lihat misalnya Matius 26 ayat 25, coba lihat dalam terjemahan yang lama. Coba baca ayat terjemahan lama dari Matius 26-25. Maka sahut Yudas yang akan menyerahkan dia itu katanya, hamba inikah ya Rabi? Maka kata Yesus kepadanya, adalah seperti katamu itu. Adalah seperti katamu itu. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris New International Version dia memakai kata you have said so. Kamu mengatakan itu. Nah, ada seorang penafsir namanya Albert Barnes. Dia mengatakan arti dari kata-kata engkau mengatakannya artinya adalah begitu. Ya, engkaulah orang itu. Jadi sebenarnya Yesus justru dari kata-kata itu mengkonfirmasi kebenaran bahwa Yudaslah yang dimaksudkan. Jadi bukan kata-kata itu tidak bisa diartikan bahwa Yudas tidak tahu, ya. Nah, ini butuh pemahaman teks yang dalam. Hanya sikap atau ikut-ikutannya Yudas saja supaya teman-teman yang lain tidak tahu. Oke, jadi itu masih gugur juga argumentasi seperti itu. Tapi masih di ayat yang sama nih kakak. Ya. Menurut sang debaters itu, kata dia sebenarnya kan ayat itu penulis yang mengatakan. Jadi bukan Yudas. Yudas tidak tahu. Jadi penulis yang katakan bahwa itu Penulis kitab ini. penulisnya. Yudas mengatakan, penulis yang mencatat. Tapi sang debaters bilang itu penulis yang mengatakan demikian, bukan Yudas, karena Yudas tidak tahu. Maka kalau begitu kita semua habisi semua kata-kata Yesus itu tidak ada, semua Yohanes yang ngomong. Maka apapun yang Yohanes ceritakan dianggap sebagai Yohanes yang ngomong. Berarti tidak ada kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes. Tidak ada orang lain bicara apa-apa dalam Injil Yohanes. Semua adalah omongan Yohanes. Kan Injilnya Injil tulisan Yohanes. Tidak, Yohanes memang menulis. Ya, tapi yang dia tulis itu adalah kata-katanya. Bukan aku ya Rabi. Kan yang ngomong siapa? Yudas. Yang catat Yohanes. Kan Yohanes ada di situ juga. Lalu waktu Yesus mengatakan, engkau mengatakannya, yang ngomong tuh Yesus, tapi Yohanes yang mencatat. Jadi harus dibedakan antara yang ngomong dan yang catat. Jadi Yohanes mencatat, bukan Yohanes yang ngomong. Bukan mengatakan. Ya. Oke. Oke.